Informasi pertama pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan penyidik dan Bareskrim Polri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kehadiran Firly Bahuri di gedung Bareskrim Polri dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya yang menyebut Firly telah tiba lebih awal dari jadwal pemeriksaan. Kuasa hukum menjelaskan Firly akan memberikan klarifikasi mengenai aset yang tidak terdaftar dalam LHKPN. Bagaimana kemudian pemirsa perkembangan terkini dari pemeriksaan Firly Bahuri di Bareskrim Polri? Kita tanyakan langsung ke reporter TV One, ada Leo Chandra yang saat ini berada di Bareskrim Polri. Silakan Leo. Selamat petang Tisa dan juga Putri serta pemirsa. Memang pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri terhadap Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri memang dijadwalkan pada pukul 10 pagi, namun kehadiran Firly diketahui sudah tiba lebih awal di pukul 9 pagi tadi. Nah, pemeriksaan ini dilakukan di ruang di Tipikor Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Sebelumnya Firly Bahuri ini sempat mangkir dari panggilan Bareskrim Polri pada 21 Desember 2023 Kamis lalu, di mana kuasa hukum Firly Bahuri ini sempat memberikan keterangan terkait dengan alasan kliennya, yaitu Firly Bahuri tidak memenuhi panggilan pada Kamis 21 Desember 2023 lalu melalui surat yang dikirimkan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Dan juga selanjutnya pemeriksaan Firly Bahuri hari ini itu terkait adanya harta benda yang tidak terdaftar atau yang tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, di mana kuasa hukum Ian Iskandar, kuasa hukum Firly Bahuri juga sempat memberikan klarifikasi terkait dengan hari ini kliennya Firly Bahuri akan tiba dan juga akan menghadiri panggilan di Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait dengan harta benda yang ia miliki, kemudian istri dan anak serta keluarganya. Dan diketahui juga bahwasannya Firly Bahuri ini sempat diperiksa sebanyak 2 kali sebagai tersangka, yaitu pada tanggal 1 dan juga tanggal 6 Desember. Firly Bahuri sempat mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sayangnya gugatan yang diajukan oleh Firly Bahuri, yaitu gugatan pra-peradilan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu Dewan Pengawas KPK juga membacakan putusan atas adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly sebagai Ketua KPK, yaitu yang pertama adanya pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo, dan yang kedua adanya penyembunyian sejumlah data, dan yang terakhir ini adanya penyewaan rumah yang ada di Kertanegara nomor 46. Begitu Tisa dan Putri, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Leo Chandra melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean dalam pembacaan putusan sidang etik di gedung KPK menyatakan Firly Bahuri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo. Sementara saat itu KPK sedang menangani perkara mantan Menteri Pertanian tersebut. Tumpak menegaskan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK. Namun Firly justru bertindak sebaliknya. Firly tak terlihat hadir saat Dewas KPK membacakan putusan sidang etik. Mengadili. 1. Menyatakan terperiksa saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan
mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf C, dan pasal 8 huruf E Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Informasi terkini pemirsa dari gedung KPK akan disampaikan reporter TV One ada Agam Rizky. Agam Rizky, hari ini Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri tak hadir dalam pembacaan putusan sidang. Lalu bagaimana tanggapan Dewas soal ketidakhadiran Firly hari ini? Ya baik Tisa, Putri dan juga pemirsa, memang betul pada hari ini Firly Bahuri tidak hadir dalam putusan sidang kode etik Dewan Pengawas KPK. Dalam sidang ini Dewas menyatakan ada hal yang memberatkan pada Firly Bahuri, yaitu yang pertama terperiksa tidak mengakui perbuatannya, terperiksa tidak menghadiri dalam persidangan kode etik ini meskipun telah dipanggil secara sah begitu dengan alasan Firly Bahuri tidak hadir dalam keadaan yang sah begitu. Dan yang ketiga ialah terperiksa sebagai ketua KPK yang sekaligus merangkap sebagai anggota sejatinya harus menjadi tauladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada kode etik KPK. Dan yang terakhir terperiksa sudah pernah dijatuhkan sanksi etik. Dan terkait hal yang meringankan, Dewan Pengawas KPK tidak menyebutkan atau tidak menyatakan tidak ada hal yang meringankan terhadap Firly ini. Dan buntut dari ketidakhadiran Firly Bahuri ini ialah Dewas menyatakan terperiksa dianggap melepas haknya untuk membela diri. Dan memang Tisa, Putri dan juga pemirsa, ada pun hal-hal lain yang disampaikan dalam sidang putusan ini ialah terkait pertemuan Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo, kepemilikan rumah di daerah Kartanegara, Jakarta Selatan, dan juga ada uang yang senilai 7,5 miliar rupiah yang dimana Firly menyatakan itu merupakan bukan hasil dari gratifikasi yang dimana didapati Firly ketika menjabat di Polri dan menjalankan perjalanan dinas di KPK. Dan adapun hal lain yang disampaikan dalam hasil sidang ini ialah terkait kepemilikan aset atas nama istrinya, yaitu berupa apartemen beserta beberapa tanah begitu yang tidak dimasukkan dalam LHKPN oleh Firly Bahuri. Dan Putri, Tisa dan juga pemirsa, memang sebelumnya pada tanggal 18 Desember lalu Firly telah mengirimkan surat permintaan pemberhentian sebagai ketua KPK kepada Presiden, namun Firly merevisi surat tersebut menjadi pengunduran diri karena tidak masuk dalam syarat Undang-Undang KPK. Untuk sementara demikian, Putri, Tisa, kembali ke studio. Terima kasih Agam Rizky melaporkan langsung dari gedung KPK. Pemirsa, Dewan Pengawas KPK sudah memutuskan perkara etik Firly Bahuri. Meski begitu, Firly masih harus berurusan dengan hukum soal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Status Firly Bahuri di Komisi Pemberantasan Korupsi telah diketuk palu. Firly dijatuhi sanksi etik berat. Firly pun diminta Dewas KPK untuk mengundurkan diri. Walau begitu, Firly belum bisa bernafas lega. Di hadapannya, kasus hukum dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah lama menunggu. Mungkin ada yang bertanya menyangkut mengenai tindak pidana. Tindak pidana itu memang kita tidak pertimbangkan karena itu ranahnya Polda Metro.
karena beliau sudah dinyatakan tersangka. Sekarang sedang disidik oleh Polda Metro Jaya. Firly seperti mencoba mengulur waktu lewat pra-peradilan. Dalihnya, Firly tak terima atas penetapan status tersangka dirinya oleh Polda Metro Jaya pada 22 November 2023 lalu. Namun begitu, Firly setidaknya sudah 2 kali memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka. Belakangan, upaya perlawanan Firly lewat pra-peradilan itu kandas setelah majelis hakim menolak seluruh gugatan Firly. Sementara berkas perkara Firly yang semula telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kini disebut-sebut akan dikembalikan ke penyidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya karena dinilai belum lengkap. Terlepas dari itu semua, sejumlah tanya mencuat. Kapan Firly akan disidang dan mengapa hingga kini Firly tak kunjung ditahan? Enggak lah, kita kan kooperatif. Jadi nggak ditahan nih? Optimis nggak ditahan? Enggak, kita kan kooperatif. Semua permintaan aja kita penuhi, kecuali kita tidak kooperatif. Kalaupun kita tidak bisa memenuhi panggilan kemarin, ada alasan yang kita sampaikan secara tertulis dan diatur dalam KUHP. Tim TV One mengabarkan.